Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita memulai ibadah kita. Kita akan satu pujian, semua baik. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang akan kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula kan kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang akan kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang akan kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati ibadah ini. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini kami mungkin tidak bisa bersekutu Tuhan di dalam rumah-Mu, namun Tuhan kami percaya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Dan kiranya Tuhan Engkau akan menyertai ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini Tuhan juga bisa memberkati kami, memberkati lingkungan sekeliling kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan satu pujian, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Kita mempersiapkan hati kita akan seperti Tuhan dengan kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua jemaat Bukit Karmel, mereka berkumpul di rumah masing-masing, dan tentunya Bapak Ibu semua rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan terlebih pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kalau kita melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak ada kepastian, ada banyak orang yang mengalami patah semangat,
seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk hari esok. Tapi pagi hari ini kita bersyukur, kita punya Tuhan yang hidup. Waktu hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan, bahwa Yesus benar memang mati, tapi pada hari yang ketiga kubur tidak bisa menahan kuasa kebangkitan daripada Yesus. Bahkan batu yang menutup kubur Yesus tidak kuat untuk menahan kebangkitan daripada Yesus. Itu berarti bahwa Yesus itu punya kuasa yang dahsyat. Yesus sanggup membongkar batu yang kuat untuk menutup kuburnya. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita juga diingatkan bahwa kebangkitan Yesus itu akan memulihkan semangat kita. Kebangkitan Yesus memberikan harapan yang pasti di dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, bahwa di sana menceritakan ada satu kisah yang luar biasa. Ada dua murid Tuhan yang mengalami patah semangat, yaitu Kleopas dan satu murid lagi. Kedua murid Tuhan ini mengalami putus asa. Mengapa? Karena Yesus yang diharapkan untuk membebaskan umat Israel itu sudah tidak ada lagi. Karena kedua murid Tuhan ini tidak yakin, bahkan belum percaya kalau Yesus itu bangkit dari kematian, bangkit dari kubur. Kalau kita melihat dari Lukas pasal yang ke-24 ini, ayat yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Ya, yang saya tekankan, padahal kami dahulu mengharapkan. Ya. Kedua murid Tuhan ini mengharapkan Yesus itu membebaskan umatnya. Tapi toh Yesus itu mati. Murid-murid Tuhan mulai kecewa dan tidak ada harapan lagi di dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi kalau kita melihat ayat berikutnya? Sementara kedua murid Tuhan ini berjalan menuju ke Emmaus dari Yerusalem, Yesus ada bersama dengan dia. Artinya Yesus ada bersama dengan kedua murid Tuhan, menceritakan peristiwa yang terjadi di Yerusalem.
terus berjalan. Sesudah mau sampai ke Emmaus, seolah-olah Yesus mau melewati jalan lain. Tapi kedua murid Tuhan ini mendesak supaya Yesus singgah atau mampir di rumah daripada kedua murid Tuhan ini. Apa yang terjadi? Sesudah kedua murid Tuhan ini menjamu Yesus, dikatakan firman Tuhan, terbukalah mata mereka. Artinya kedua murid Tuhan ini mengerti benar bahwa Yesus itu hidup. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat ayat yang ke-33 dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Sesudah kedua murid Tuhan ini mengadakan perjalanan dari Yerusalem sampai ke Emmaus, ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam. Tentunya kedua murid Tuhan ini, Kleopas dan temannya, capek. Apalagi dalam perjalanan mereka dengan pikiran yang kecewa, putus asa, ya, tentu tambah semakin capek. Tapi apa yang dialami oleh kedua murid Tuhan? Sesudah kedua murid Tuhan ini mengerti bahwa Yesus itu bangkit, Yesus hidup dari kematian. Karena kedua murid Tuhan ini melihat dengan matanya sendiri, menyaksikan sendiri pada waktu Yesus makan roti. Cara Yesus meyakinkan kepada kedua murid Tuhan ini bahwa benar-benar Yesus itu hidup. Oh, luar biasa. Kalau awalnya kedua murid Tuhan ini sudah patah semangat karena sudah tidak ada harapan lagi. Tapi puji Tuhan, kalau ayat di sini mengatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Berarti ada semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh kedua murid Tuhan ini. Sesudah mereka melihat sendiri bahwa Yesus itu hidup. Puji Tuhan, jemaat GBDI Bukit Karmel yang saya kasihi. Kalau hari-hari ini banyak orang yang sudah kehilangan semangat karena melihat situasi, keadaan, kondisi yang sudah tidak ada kepastian lagi. Dengan adanya virus corona ini, kapan akan berlalu virus corona ini? Membuat banyak orang menjadi takut. Tapi puji Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berulang-ulang kali saya tidak bosan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia memperlakukan khusus kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan semangat menghadapi segala kenyataan-kenyataan yang hari-hari ini Bapak Ibu hadapi. Tuhan memperlakukan khusus. Artinya Bapak Ibu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau hari kemarin Tuhan tolong kita, hari ini juga Tuhan pasti menolong kita.
Hari esok pun Tuhan pasti akan menolong kita. Karena kuasanya tidak akan pernah berubah. Karena Dia hidup. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia mengerti apa yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, kalau Yesus bangkit dari kematian, itu memulihkan semangat kita. Karena Yesus hidup, kita harus semangat menghadapi hidup ini. Kita jangan khawatir hari esok. Kita harus semangat, kita semangat bekerja. Kita semangat mencari Tuhan, kita semangat melayani Tuhan. Karena apa? Karena hari esok kita tuh punya harapan. Hari esok kita punya harapan yang pasti itu. Janji Tuhan. Janji Tuhan untuk harapan kita hari esok itu bukan hanya sekedar tentang materi. Bukan sekedar hanya materi yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Soal materi itu pasti Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu masalah materi, Tuhan pasti sediakan. Tapi satu hal yang menjadi kepastian di dalam hidup kita, ada harapan yang pasti yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena Yesus itu hidup, Yesus bangkit dari kematian. Ini harapan yang pasti bagi kita. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ini yang Bapak Ibu Saudara jemaat Bukit Karmel yang harus kita pegang. Ya. Ini harapan yang pasti. Tidak semoga, ini pasti, ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Bapak Ibu bisa baca dan saya akan bacakan, ya. Yuk kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya ini, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ini adalah jaminan yang pasti yang menjadi harapan kita. Kalau Yesus hidup, Yesus nanti akan naik ke surga. Firman Tuhan mencatat, sesudah Yesus mati dan Yesus bangkit 40 hari berulang-ulang kali, Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya bahwa Yesus itu hidup. Dan sesudah itu Yesus naik ke surga, terangkat. Di sana Yesus menyediakan tempat buat kita. Yesus menyediakan tempat buat kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa. Ini harapan yang pasti buat kita. Kepastian hidup yang kekal Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini
Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-5, ini salah satu pengalaman Daud dengan Tuhan. Ya, Mazmur pasal 71. Mazmur pasal 71 ayat yang ke-5. Ya, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Luar biasa pengakuan dari Daud. Pengakuan dari Daud adalah Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Dari sejak muda Daud ini hidupnya tetap berharap kepada Tuhan. Ternyata orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, itu tidak akan pernah dikecewakan. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu hidup, Dia akan memberikan harapan untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ada satu nyanyian yang mengatakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Ya, puji Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, kita bersyukur kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita diperlakukan khusus oleh Tuhan. Apapun yang terjadi itu tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Tuhan tetap memperhatikan kita semua. Mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu yang sudah mulai kehilangan semangat karena situasi dan keadaan hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah kehilangan harapan. Karena kalau Bapak Ibu berharap kepada dunia, itu pasti Bapak Ibu akan kecewa karena tidak ada kepastian. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Pasti sekali waktu kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan dibawa di mana Yesus berada, kita pun berada. Haleluya. Kita tetap semangat dan kita punya harapan yang pasti di dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Di saat Bapak Ibu tidak berdaya, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, biarlah Engkau akan menerjemahkan lebih dalam lagi, supaya jemaat GBDI Bukit Karmel ini dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberikan semangat yang kuat, supaya tidak mudah putus asa menghadapi segala kenyataan-kenyataan hidup untuk hari-hari ini. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau hidup, Engkau pasti memperhatikan setiap kami anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih olehnya Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami tetap berharap kepada Tuhan. Di balik semua itu Tuhan punya maksud yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami tetap yakin sekali waktu anak-anak-Mu akan berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan, menikmati baitnya, menikmati kehadirannya,
menikmati kuasa-Nya di dalam rumah Tuhan ini. Oleh sebab itu kami berdoa saat ini Tuhan, untuk virus corona yang sedang menakutkan dunia ini, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah semua ini cepat berlalu. Terlebih Tuhan, Kau akan melindungi seluruh umat-umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Pemimpin bangsa negara kami, berikan hikmat akal budi yang dari Tuhan. Siapapun yang Tuhan percayakan untuk mengemban memimpin bangsa ini, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah pelosok sekalipun, mereka berikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, supaya bisa menangani virus corona ini Tuhan, dan semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah dalam rumah tanggamu, diberkatilah dalam pekerjaan, diperluas daerah usahamu. Tuhan akan membuka perbendaharaannya, akan mencurahkan berkat kepadamu dengan melimpah-limpah. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Di sana